Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rizka, mahasiswa semester 6 kelas A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Tiabudi Rangkas Bitung. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Habib Cahyono MSI, dengan tugas mempresentasikan modul 1, 2, dan 3 Inovasi Pendidikan. Modul 1, Konsep Dasar Inovasi Pendidikan. Pada modul 1 ini kita akan membahas pengertian inovasi, discovery dan invensi, modernisasi, dan pengertian inovasi pendidikan. Nah, apa sih itu pengertian discovery, invensi, dan inovasi? Nah, discovery, invensi, dan inovasi dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukan sesuatu yang baru. Baik sebenarnya barang itu sendiri sudah ada lama kemudian baru diketahui, atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Demikian pula, mungkin hal yang baru itu diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, apa itu inovasi dan modernisasi? Inovasi dan modernisasi, keduanya tampak bersamaan, yaitu kedua-duanya merupakan perubahan sosial. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan cara baru atau modern, sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam perkembangan transportasi, karena kuda lebih modern daripada gerobak yang ditarik orang, tetapi mobil lebih modern daripada kereta kuda. Kemudian pesawat lebih modern daripada mobil. Jadi, kata modern dari satu segi dapat diartikan sesuatu yang baru dalam arti lebih maju atau lebih baik daripada sesuatu yang sudah ada, baik dalam arti lebih memberikan kesejahteraan atau kesenangan bagi kehidupan. Atau, modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke lebih maju. Kemudian yang selanjutnya, apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lainnya, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Contohnya, peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa, dan lain sebagainya. Modul 2, Proses Inovasi Pendidikan. Pada modul 2 ini kita akan membahas pengertian difusi dan diseminasi, elemen difusi inovasi, proses keputusan inovasi, model proses keputusan inovasi, dan tipe keputusan inovasi. Nah, apa itu difusi dan diseminasi? Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Kemudian, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Kemudian, apa saja elemen difusi inovasi? Nah, Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu yang pertama, inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi ini diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, warga masyarakat. Warga masyarakat ialah hubungan interaksi antara individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian, apa itu proses keputusan inovasi? Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Kemudian, apa saja model proses keputusan inovasi? Menurut Rogers, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan. Ialah proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan. Ialah pada tahap bujukan dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan.
tahap keputusan dari proses inovasi. Berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Kalau menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini langsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek, jadi mengimplementasikan. Dan yang terakhir, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Selanjutnya, tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang telah ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus menaati keputusan bersama yang telah dianutnya. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Yang keempat, keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Kemudian, bagaimana sih proses inovasi pendidikan itu? Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan. Tahap proses inovasi menurut Rogers, yang pertama menyadari, yang kedua menaruh perhatian, yang ketiga menilai, yang keempat mencoba, dan yang terakhir menerima. Selanjutnya yang terakhir modul 3, karakteristik dan strategi inovasi. Nah, bagaimana sih karakteristik inovasi pendidikan? Cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibel, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman dan kebutuhan dari penerima. Yang keempat, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, reliabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang terakhir, dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi tersebut. Dan yang terakhir, strategi inovasi. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Ada 4 macam strategi perubahan sosial, yaitu yang pertama strategi fasilitatif, yaitu pencapaian tujuan perubahan dengan mengutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, strategi pendidikan, yaitu dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menemukan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, strategi bujukan, yaitu pencapaian perubahan dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang terakhir, strategi paksaan, yaitu dengan cara instruksi kepada klien untuk mencapai tujuan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.